Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Ahyar SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru matematika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman peserta didik dan pembelajarannya tentang demonstrasi kontekstual menganalisis asesmen di ruang kelas. Kali ini saya akan menganalisis mengenai asesmen di ruang kelas dari modul ajar guru pamung saya, yaitu Dr. Andes D. Sipunggir, MSI. Mata pelajaran yang saya analisis yaitu matematika kelas 11 DPIB 2 fase F. Capaian pembelajaran dari guru pamung saya ini adalah peserta didik dapat menentukan fungsi invers dan komposisi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, yaitu linear, kuadrat, dan eksponensial. Lalu tujuan pembelajarannya itu yang pertama mendeskripsikan definisi fungsi komposisi dengan bahasa sendiri. Lalu yang kedua melakukan prosedur untuk menentukan komposisi dari dua fungsi atau lebih. Lalu yang ketiga melakukan prosedur menentukan fungsi jika diketahui fungsi komposisinya. Yang keempat mendeskripsikan definisi fungsi invers dengan bahasa sendiri. Yang kelima melakukan prosedur untuk menentukan invers dari sebuah fungsi. Yang keenam melakukan prosedur mengkomposisikan dua atau lebih fungsi yang melibatkan fungsi invers. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan invers berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Lalu yang kedelapan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan invers berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Lalu yang kesembilan adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan invers berdasarkan analisis atas informasi yang diberikan. Materi ajar dari modul ajar guru pamung saya ini yang saya analisis adalah fungsi komposisi dan fungsi invers. Jenis asesmen yang digunakan setelah saya teliti yaitu asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Bentuk asesmennya itu yang ada di dalam LMS saya ini tugasnya yaitu yang berupa soal tertulis atau project, unjuk kerja, dan lain-lain. Di sini saya telaah bahwasannya didapatkan yang pertama itu ada observasi lingkungan sekitar, lalu yang kedua ada penilaian diri berupa soal tertulis yang ada di buku ajar dari modul ajar guru pamung saya. Yang ketiga ada penilaian teman sejawat, lalu yang keempat tes praktik, yaitu tugas kelompok, portofolio atau project, ataupun juga tugas individu. Lalu yang kelima ada ulangan harian. Lalu di sini ada pertanyaan dari demonstrasi tersebut, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Di sini saya telaah di dalam modul ajar yang saya analisa ini terdapat beberapa asesmen yang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang pertama, di dalam asesmen diagnostik terdapat pertanyaan pemantik yang dapat memancing peserta didik untuk merefleksikan pemahaman materi sebelumnya, baik materi yang sudah dipelajari di tingkat SMP maupun pelajaran yang sudah dipelajari beberapa hari yang lalu. Lalu yang kedua, di dalam modul ajar tersebut terdapat asesmen formatif berupa tugas individu dan tugas kelompok. Jika dari tugas individu berupa pengerjaan soal dari buku cetak yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik dalam memahami pelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Sedangkan tugas kelompok dibentuk untuk membentuk karakteristik peserta didik dalam membangun kerjasama serta solidaritas yang tinggi. Nanti setelah sudah terbentuk dapat diaplikasikan di dunia pekerjaan setelah peserta didik sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMK. Lalu pertanyaan berikutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Dalam rancangan modul ajar ini yang saya telaah, ada beberapa bagian yang menunjukkan kesesuaian
dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Salah satunya ialah capaian pembelajaran di dalam modul ajar ini. Di dalam capaian pembelajaran modul ajar yang saya analisis, bahwa peserta didik dapat menentukan fungsi invers dan komposisi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, yaitu linear, kuadrat, dan eksponensial. Hal tersebut ditunjukkan agar peserta didik sadar bahwa pelajaran fungsi komposisi dan fungsi invers dapat diaplikasikan dalam lingkungan sehari-hari. Lalu ada di bagian asesmen formatif yang menunjukkan bahwa peserta didik ini dituntut dalam membentuk kerjasama dalam sebuah kelompok. Di dalam kelompok tersebut, berbagai macam karakteristik yang ada, seperti peserta didik yang malas mengerjakan tugas kelompok, dan ada yang tipikal peserta didiknya rajin. Maka dari itu, untuk membentuk kerjasama kelompok yang bagus, diperlukan komunikasi yang cukup baik agar saat mereka lulus nanti dari sekolah SMK dapat menerapkan prinsip kerjasama ini di lingkungan masyarakat sekitar atau lingkungan kerja. Lalu pertanyaan berikutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Setelah saya analisis modul ajar guru pamong saya dari asesmen diagnostik dan asesmen formatif yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Di dalam asesmen kognitif dapat dilihat nantinya jika peserta didik yang belum dapat memahami materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, agar guru di dalam kelas dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik di dalam kelas. Lalu ada asesmen formatif yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik setelah guru di dalam kelas melakukan kegiatan pembelajaran, seperti guru memberikan tugas individu berupa pengerjaan soal di buku cetak peserta didik, serta pembentukan kelompok yang sudah saya paparkan sebelumnya terkait tugas kelompok. Lalu pertanyaan yang berikutnya, bagaimana yang dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Baik, di sini di dalam asesmen modul ajar guru pamong saya terdapat umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan peserta didik. Yang pertama adalah berupa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru meminta dengan sukarela perwakilan dari peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Peserta didik lain diminta menanggapi dan memberikan pendapat tentang apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok sebelumnya. Lalu yang kedua adalah berupa refleksi peserta didik di dalam kelas. Refleksi tersebut berupa kemampuan mereka dalam menuliskan kembali apa yang sudah dipelajari pada setiap pertemuan dengan guru di dalam kelas, serta dapat memberikan contoh pengaplikasian materi yang dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pertanyaan terakhir, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Baik, di sini saya memaparkan beberapa poin penting yang ingin saya tingkatkan kembali untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik. Setelah saya analisa modul ajar guru pamong saya, yang pertama, membuat video pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu yang kedua, mengoptimalkan penggunaan Google Forms dan aplikasi yang lainnya. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan WhatsApp Group dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, berlatih mengerjakan soal-soal dari aplikasi Quizizz dan sebagainya. Lalu yang kelima, mengevaluasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lalu yang terakhir, melakukan pendekatan kepada peserta didik dan tidak memihak yang lain. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan dari menganalisis asesmen di ruang kelas dari tugas mata kuliah peserta didik tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah melihat video saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.